kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya ada keajaiban dan mujizat menyertai langkah-langkah orang-orang percaya. Dalam nama Yesus, biar hidup kami didikasikan bagi Engkau Tuhan. Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Sampaikan kebenaran dan isi hati-Mu. Dan biar firman adalah pewahyuan bagi kami sekalian. Sehingga sanggup mengubah hidup kami, membaharui kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Karena Tuhan, roh yang ada pada kami lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Shalom, sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan lihat tema pagi hari ini, yaitu bangunkan kekuatanmu, ya. Bangun kekuatanmu. Saudara, setiap orang ada kemampuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ada kesanggupan Tuhan, kemampuan Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Alkitab katakan dalam Kejadian, kita lihat kisah awal manusia, Kejadian 2 ayat yang ke-7, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, di dalam setiap kehidupan manusia ada napas Tuhan, ada keberadaan Tuhan. Napas itu berbicara mengenai kehidupan. Napas itu berbicara mengenai kekuatan Tuhan. Napas berbicara mengenai kemampuan. Tuhan install kehidupannya di dalam hidup manusia, hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab katakan kita diciptakan segambar, amin, dan serupa dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara, Tuhan selalu mempercayakan dalam kehidupan kita setuhan. Dari awal Tuhan mempercayakan Adam dan Hawa. Ya, karena Tuhan tahu bahwa manusia ini punya kemampuan seperti Tuhan. Amin. Haleluya. Karena ada nafas Tuhan, ya. Karena ada kehidupan Tuhan, ada kekuatan, ada kesanggupan, ada kemampuan Tuhan dalam diri kita. Saudara sadar atau tidak sadar, di dalam dirimu itu ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, mari kita lihat. Ya, pasal yang kedua ayat yang ke-15. Apa yang setelah Allah mengembuskan nafas kepada manusia, apa yang Tuhan katakan? Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia yang sudah dia hembuskan nafas, kekuatan, kemampuan. Maka Tuhan menempatkannya di dalam apa?
Taman Eden untuk mengusahakan, perhatikan, dan memelihara. Jadi saudara, Tuhan Alkitab katakan setelah dia memberikan kekuatan, kemampuan kepada manusia, hal yang berikut dia taruh manusia itu di taman. Taman itu taman buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Ya, berarti taman itu sudah bagus. Percayalah. Eden itu berbicara mengenai kemuliaan. Eden itu berbicara mengenai sukacita. Tetapi saudara, Tuhan katakan kepada Adam mengusahakan. Berarti mengusahakan artinya apa? Mengusahakan. Memelihara itu beda dengan mengusahakan. Kalau mengusahakan artinya membuat lebih apa? Lebih baik. Amin. Ya. Kalau saya bilang ini tolong usahakan. Ya, artinya kelola itu supaya lebih baik. Kalau saya bilang memelihara berarti saya hanya jaga atau maintenance. Seperti bangunan itu saya jaga, ya, saya pelihara. Tetapi kalau mengusahakan berarti sesuatu saya harus buat menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau Tuhan bilang kepada Adam, usahakan ini menjadi yang lebih baik, berarti Tuhan tahu bahwa Adam itu mampu. Kalau dari Tuhan kan sudah baik, untuk apa lagi? Tapi Tuhan percaya bahwa apapun yang dia berikan kepada kita untuk kita kelola, untuk menjadikan lebih baik. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau Adam tidak mampu, pasti Adam bilang, oh tidak bisa Tuhan, saya hanya pelihara, tapi mengusahakan saya nggak bisa. Ya, artinya mengusahakan itu membuat lebih baik. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola, ya, ingat aman itu bukan diberikan kepada Adam, tetapi diserahkan untuk dikelola. Amin. Ya, bukan menjadi milik Adam dan Hawa, tetapi diberikan untuk dikelola. Ya, dikelola. Artinya kalau mereka tidak becus mengelola, Tuhan bisa keluarkan mereka dari taman itu. Makanya saudara, Alkitab katakan akhirnya mereka diusir dari taman itu karena mereka salah mengelola. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian, artinya Tuhan tahu manusia itu mampu. Tuhan tahu manusia itu sanggup. Seorang guru, kalau dia mau mengetes muridnya, dia harus bekali dulu murid ini. Misalnya dia ngajar, dia kasih bekal, setelah itu siap PR. Amin. PR artinya apa yang dia sudah bekali, ya, dia berikan tugas. Apa ilmu yang sudah dia bekali. Gak mungkin tiba-tiba datang minggu depan PR. PR apa? Apa yang PR? Tugas apa? Ya, pasti ibu itu atau guru itu sudah mengajar sesuatu bahan. Ya, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru pasti tahu. Bahan yang dia ngajar itu dia ingin untuk melihat apa saudara, dia tahu bahwa dia sudah bekali murid itu dengan pengetahuan. Setelah itu dia beri tugas. Ya. Dia beri tugas setelah dia tahu bahwa murid itu sudah dibekali. Tuhan juga seperti itu. Kalau dia perintahkan kepada kita, dia tahu bahwa kita akan mampu. Amin. Kalau dia beri perintah kepada kita, dia tahu perintah itu pasti kita akan bisa kerjakan. Kalau kita tidak bisa kerjakan, dari awal Adam akan protes dengan Tuhan. Ya, kalau suruh ke sini, ya, saya nggak bisa, saya nggak. Tetapi saudara, Adam menerima. Artinya saudara, Tuhan berikan dia itu kemampuan.
Setelah Tuhan berikan kemampuan, Tuhan lengkapi Adam. Lengkapi Adam untuk bisa melaksanakan apa? Perintahnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini punya makna yang luar biasa. Perkawinan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Tuhan berikan perkawinan bagi kita. Tuhan beri kesehatan bagi kita. Tapi engkau harus atur pola makanmu. Engkau harus ngatur olahragamu untuk menjaga atau membuat kesehatan itu lebih baik. Jadi olahraga bukan untuk sehat, tapi olahraga untuk membuat kesehatan itu lebih baik. Amin. Kok nggak ada amin sih? Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kenapa kita harus atur pola makan? Jangan makan sembarangan. Ya. Kenapa? Tuhan memberikan kita sehat. Ya. Tetapi kita harus menjaga kesehatan itu, membuat sehat itu lebih baik. Ya, amin. Haleluya. Ya, jadi saudara mengerti. Kalau saudara di jalan ngebut-ngebut, ngomong-ngomong, lari sempotin, tiba-tiba saudara ditabrak, jangan bilang itu kehendak Tuhan. Bisa ketelodoranmu, karena lampu merah juga saudara serobot. Kalau itu ada terjadi kesalahan, ya, jadi jangan sampai tiba-tiba orang meninggal. Oh itu itu karena kehendak Tuhan dia harus mati celaka. Bagaimana matinya? Kalau dia ugal-ugalan di jalan, angkat-angkat motor, wow, angkat, ya. Bannya angkat tiba-tiba dia celaka. Bukan kehendak Tuhan. Saudara sendiri yang gak bisa mengelola. Ingat Tuhan berikan kita hak untuk mengelola. Bukan memiliki. Yang percaya katakan amin. Apapun yang dia berikan dia percaya saudara mampu kelola lebih baik. Makanya dipesankan kepada Adam, usahakan lebih baik. Pertahankan dan usahakan, pelihara dan usahakan. Kalau engkau mau perkawinan yang makin indah, engkau harus mengelola perkawinan itu. Menjaga bagaimana perkawinan itu. Jangan nanti hancur baru bilang ini kehendak Tuhan. Kami harus bercerai. Enggak ada. Karena kita yang tidak bisa kelola itu. Selalu manusia ujung-ujungnya Tuhan. Artinya Tuhan berikan kepada kita kepercayaan. Jadi jangan iri dengan orang lain. Karena saudara, ya banyak tidaknya seseorang itu kepercayaan, bukan memiliki. Jangan bandingkan orang dengan orang lain. Mungkin tingkat kepercayaan Tuhan lebih tinggi dari dia daripada saudara. Kalau engkau mau menaikkan, ya untuk apa yang Tuhan percayakan, untuk apa yang Tuhan berikan kepada engkau, berikan supaya hidupmu bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Makin besar engkau dipercayakan, Al-Amsal katakan, orang yang dipercaya akan menerima banyak berkat. Jadi kalau engkau diberikan begitu, itulah tingkat kepercayaan Tuhan atas hidupmu. Jadi jangan bandingkan saya dengan orang lain. Karena saudara, mungkin engkau belum mampu mengelola sebanyak apa. Makanya saudara, bagianmu naikkan kepercayaan kepada Tuhan.
Kepercayaan itu dari hal-hal yang kecil. Setia dalam hal-hal kecil. Setia dalam semua yang Tuhan percayakan. Baik itu keuanganmu, waktu yang ada, setia, kerjakan, lakukan. Baru Tuhan bisa melihat, orang ini bisa dia percaya. Karena semua itu tidak ada pemilikan. Hidup kita tidak ada, kita punya diri pun bukan milik kita. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukan milikku. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Galatia 2 ayat 20, mari kita lihat. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, hidup yang kita, suami kita pun, anak-anak kita pun, istri kita pun itu bukan milik kita. Harta pun kita itu bukan milik kita. Itu bentuk kepercayaan. Katakan kepercayaan. Haleluya. Haleluya. Karena apa saudara? Ya, Tuhan percayakan bisnis kepada kita untuk kita kelola. Kalau engkau mau tambah lagi dipercaya oleh Tuhan, jadikan orang yang dipercaya Tuhan. Ya. Jadikan orang yang dipercaya Tuhan sehingga Tuhan bisa mempercayakan lebih banyak. Saudara ingat ada cerita tentang kerajaan surga, diberi 1, diberi 2, diberi apa? 5. Amin. Disuruh mengelola. Amin. Yang 1 ini dirasa terlalu kecil. Yang 2 ini kelola, yang 5 ini kelola. Lantas Tuhan datang, dia mau melihat sejauh mana mereka melaksanakan itu. Yang 1 ini tidak bisa mengelola dengan baik. Akhirnya apa yang tidak bisa kita kelola, Tuhan akan ambil dan pindahkan pada orang lain. Saudara bisa paham ini? Jadi maaf kalau ada sesuatu yang apa yang engkau tidak bisa kelola akan dipindahkan kepada orang lain. Itu firman Tuhan. Jadi jangan marah. Amin. Mari kita baca Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba dan mempercayakan. Jadi bukan untuk memiliki ya. Ya, jangan pernah anggap hidup itu milikmu. Anakmu milik Tuhan. Suamimu, istrimu milik Tuhan. Amin. Kok enggak ada amin sih? Amin. Haleluya. Ya, terus dikatakan. Yang seorang diberi 5, yang seorang lagi diberi 2, yang seorang lagi masing-masing menurut kesanggupannya. Amin. Jadi jangan iri kepada orang lain. Jangan iri kepada gereja lain. Kalau mereka lebih banyak orang, mungkin mereka lebih banyak Tuhan bisa percayakan. Ya kalau berapa gini ya itulah yang Tuhan percaya. Percayakan bagi kita. Artinya tetap kita lakukan bagian kita. Kita tetap setia. Kalau Tuhan masih percaya kecil, masih kerja sedikit, masih ikut-ikut orang, kerjakan dengan setia. Amin. Lakukan dengan setia karena itu prinsip Tuhan. Ya, setia dalam hal kecil baru Tuhan berikan hal-hal yang besar. Ya, jadi ingat saudara, Alkitab katakan saudara, jangan kita iri hati dengan orang. Yang satu bilang, Tuhan kasih dia 2, makan saya tidak kerja. Sudah kalau lu tidak kerja, aku ambil ini, kasih yang 5. Berarti 5 itu karena dia bisa kelola, dia dapat 10, dia ambil lagi yang 1, kasih dapat 11.
Karena yang satu tidak mau mengelola. Jadi apapun yang engkau tidak bisa mengelola, baik waktu, baik uang, baik apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita untuk kelola. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kenapa kita bayar persepuluhan? Karena kita tahu itu semua milik Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan. Apa menjadi bagian Tuhan? Kita nurut, kita taat. Kenapa? Karena kita tahu kita hanya diberi hak untuk mengelola. Ya, semua kita datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Makanya Alkitab katakan semua itu milik Tuhan, milik Dia, saudara. Dia berikan kepada kita itu ada kemampuan. Dia berikan kepada kita itu kekuatan. Amin. Untuk mengelola apa yang Dia berikan perintah. Dia berikan kepada Adam. Dia bilang begini kepada Adam, kasih nama itu semua binatang-binatang. Dia tidak campur tangan. Waktu Dia suruh Adam belum ada Hawa waktu itu ya, Adam saya. Ya. Dia suruh Adam kasih nama semua binatang. Allah tidak intervensi sedikit pun. Kenapa Dia tidak intervensi? Karena Dia tahu manusia mampu. Waktu itu belum ada komputer, belum ada laptop. Adam hafal seluruh nama binatang di dunia ini. Siapa yang taruh kemampuan itu? Coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 19. Mari kita lihat, kita balik kembali Kejadian 2 ayat 19. Mari, Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala apa? Binatang hutan dan segala burung di udara. Semua jenis burung, semua jenis hewan Tuhan membentuk dari tanah. Amin. Perhatikan, setelah Dia bentuk, dibawanya semua itu kepada kepada siapa? Jadi Tuhan bentuk habis burung-burung, hewan-hewan semua. Tuhan antar semua kepada Adam. Dia buat habis. Karena manusia tidak ada kuasa penciptaan. Jadi saudara, manusia itu diberikan inovasi tapi tidak menciptakan. Ya, jadi saudara, jadi kalau orang ketemu kayak sekarang, ada laptop, ada handphone, itu bahan-bahan yang sudah ada, yang dicampur-campur akhirnya menjadi apa? Menjadi handphone, menjadi laptop, menjadi semua, menjadi ini, semua ini. Tapi bahan-bahan bakunya itu sudah ada. Amin. Hanya kreasi manusia itu Tuhan kasih inovatif. Manusia itu berkreasi, ya, untuk membuat bagaimana kuningan-kuningan digabung-gabung dengan besi apa dicampur-campur-campur. Jadilah seperti ini. Jadi manusia tidak menciptakan, tapi manusia menemukan segala bahan-bahan dan manusia mengolah bahan-bahan itu menjadi sesuatu yang bernilai atau apa saja semua, ya, seperti sekarang kita lihat, ya. Itu sebab saudara perhatikan, Tuhan kasih inovatif bagi manusia. Tuhan kasih kemampuan. Ya, makanya orang kalau ciptakan ini kacamata, oh ini kacamata paling bagus contohnya. Tahun depan lagi mereka ciptalah kacamata lagi. Apakah kacamata ini tidak bagus? Tahun depan mereka bilang ada lebih bagus lagi. Kan handphone juga begitu kan? Handphone mulai dari apa 5, 6, 7, 8, 9. Tiap kali mereka lempar, mereka bilang inilah handphone yang terindah, terbagus. Tahun depan ada muncul lagi handphone.
Yang Tuhan kasih manusia itu kreativitas, kemampuan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan berikan kita inovatif. Karena ada napasnya. Karena ada DNA Tuhan dalam diri kita. Jadi saudara nanti akan temukan lebih lagi. Jadi jangan pikir Apple 13 ini sudah selesai. Saudara beli ini Apple 13, nanti keluar 14, 13 melorot. Beli 14 mahal, keluar 15, yang 14 kalau ikut gaya hidupmu, engkau akan habis biaya di gaya. Karena apa? Mobil terbagus, wow, Mercy ini. Tahun depan Mercy tingkat tinggi lagi muncul. Yang tadinya 1M bisa turun 300 juta. Kalau hanya karena gaya, saudara akan hancur. Makanya hidup itu beratnya di gaya, gengsinya. Sebenarnya hidup itu mudah, tapi mau bergengsi. Beta dulu pegang handphone. Nokia tuh son laku. HP center lesan laku. Bukan berarti tidak boleh bergaya, tapi jangan ikut ritme dunia, saudara. Engkau akan hancur akhirnya hidupmu. Saudara beli baju ini nanti tahun depan keluar lagi baru, belah sini, belah belakang, belah muka, belah samping, akhirnya terbelah semua. Saudara akan hancur karena habis digaya. Makanya orang itu biar yang berat itu, hidup itu bukan hidup yang berat, tapi gaya hidupmu yang terlalu berat. Karena tidak mau apa adanya. Apakah handphone yang 5 dengan 20 dengar suaranya? Yang 5 suaranya serak-serak. Yang 20 halo. Enggak mungkin lah. Sama, saudara. Amin. Kok enggak ada amin sih? Amin. Makanya jangan hidup diatur oleh gayamu. Kalau tidak, saudara, engkau bisa dikejar-kejar oleh debt collector terus. Karena berhutang terus. Haleluya, amin. Amin, kok gak ada amin sih? Haleluya. Tuhan percayakan kita. Tapi ingat, ada inovatif. Jadi apa yang keluar hari ini, nanti datang lagi, lebih lagi. Nanti perusahaan bilang, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Kok yang tahun lalu itu terbaiknya gimana sih? Itu sudah ketinggalan zaman, Pak. Ini lebih baik. Jadi saudara ikut zaman itu, akhirnya saudara hancur dari zaman. Makanya firman Tuhan, dunia ini sementara lenyap di dalam segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes! Katakan amin. Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Haleluya. Diberikan kepada manusia itu, tiap-tiap makhluk itu demikian nanti nama Jadi Tuhan Allah itu antar hewan itu kepada Adam dan bilang, terserah engkau mau kasih nama A, B, C, terserah. Kalau Tuhan bilang begitu berarti Tuhan tahu Adam mampu. Amin. Jadi jangan bilang aku tidak mampu. Bersama Tuhan aku mampu. Amin. Dengan Tuhan aku mampu. Aku bisa. Aku kuat. Amin. Tidak ada hal yang terlalu berat kalau kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena dalam dirimu. Ingat saudara. Ya. Masa depanmu itu dalam diri saudara, bukan di orang. Dalam diri saudara. Bukan di dalam orang lain. Minggu lalu saya pernah katakan, masa depan kita itu dalam diri kita, bukan pada orang lain. Yang percaya katakan amin. Masa depan buah itu ada di dalam buahnya.
ada benih di dalam buah itu. Nah, terserah sekarang benih itu jatuhnya di mana. Ya, amin. Kalau benih itu jatuh di semen, sampai kekek nenek pun tidak akan bertumbuh. Percayalah. Amin. Tapi kalau dia jatuh di tempat yang baik, maka dia akan berbuah. Dia menghasilkan buah yang lebat. Yang percaya katakan amin. Makanya penting yang namanya komunitas. Komunitas itu dari kata komi dan unity. Artinya kumpulan. Ya, orang-orang yang punya tujuan. Ya, ada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tadinya. Begitu masuk komunitas yang salah, hidupnya hancur. Percayalah. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tadinya dia api-api. Tadinya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena peranan komunitas itu sangat penting. Manusia itu makhluk sosial. Dia butuh beradaptasi dengan orang lain. Tapi saudara harus berhati-hati dalam memilih komunitasmu. Karena komunitas itu menentukan masa depanmu. Dan dia mempengaruhi perilakumu. Ada satu cerita, ada seorang anak kecil umur 3 tahun. Selalu disuap oleh orang tuanya. Disuap, makan, disuap, makan, disuap. Tiba-tiba ada temannya berhari ulang tahun. Bawalah anak ini. Semua teman-temannya makan sendiri. Jadi dia usir babysitter, pergi. Dia jadi makan sendiri. Karena semua teman-temannya tidak ada yang disuap. Mempengaruhi dia. Amin. Kok nggak ada amin? Ya. Karena dia lihat, beta pun teman semua ada yang 2 tahun lah makan sendiri. Kan dia juga berpikir, ada yang 2 tahun di bawah saya ini, kok saya ini disuap. Dia usir itu babysitter, pergi. Dia ambil piring makan sendiri. Berarti komunitas itu mempengaruhi. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kalau engkau duduk dengan orang pemabuk, satu waktu engkau akan jadi pemabuk, percayalah. Duduk dengan orang yang perokok, satu orang iya perasaan lah. Habis gimana? Kalau enggak rokok nanti mereka bilang apa? Ya 1 batang lah hari ini. Nanti besok bisa 2 batang lagi. Ya. Dan terus. Makanya firman Tuhan, kalau kau hidup bergaul dengan orang bebal, engkau akan jadi bebal. Ya. Nah, perhatikan engkau, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Saudara pernah dengar cerita orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Yang Yesus lihat itu 4 orang itu. Sehingga orang ini disembuhkan. Saya pikir untung dia punya teman yang mendukung dia. Kalau enggak waktu mereka pergi dan rumah itu sudah penuh orang. Kan dia orang buta, orang lumpuh ini kan dia nggak bisa jalan. Dia punya teman-teman yang punya loyalitas. Ya. Teman-temannya pikul dia, saudara. Nanti pulang saudara baca di Markus pasal 2. Pikul dia sampai di rumah itu penuh sesak. Yesus ada di dalam. Mau bagaimana? Kalau dia punya teman-teman yang tukang putus asa, kecewa. Ya sudah pulanglah. Ngapain disusah-susah datang di sini? Ya. Tetapi teman-temannya itu nekat. Mereka naik di atas loteng, bongkar loteng, kasih turun orang ini. Alkitab katakan begini, setelah dilihat Tuhan iman mereka yang membawa mereka. Jadi artinya penting satu komunitas.
Kalau tidak, kalau dia punya teman-temannya hopeless yang ngaco, yang nggak ini, pasti mereka bilang sudahlah, susah-susah apa pulang, apalagi cepat putus asa, yang cepat kecewa, yang sedikit baper orang bilang, ya sedikit-sedikit ini, pastilah dia bilang aku susah, enggak usah, susah-susah apa pulang aja. Saya percaya orang lumpuh ini tidak akan sembuh. Amin. Dia sembuh karena ada teman-teman. Jadi saudara, ya, bersyukur kemarin pemuda sampai hampir 60 orang. Mereka sesak-sesakan di belakang. Wow, sampai hampir 60 orang kita berikan kemuliaan. Ya, mereka semangat. Ya. Komunitas. Di dalam komunitas itu, disitulah talentamu itu berkembang. Disitulah karaktermu dibentuk. Ada orang bilang, aku ingin karakter dibentuk, ingin hidup di hutan belantara. Pasti pulang engkau sama seperti binatang. Amin. Karaktermu dibentuk dalam komunitas. Tapi harus cari di mana komunitas yang bisa membawa engkau untuk membuat talentamu. Karena talenta dan karakter. Ingat Alkitab katakan manusia menajamkan apa? Manusia. Orang menajamkan apa? Sesama. Jadi di dalam kita berkomunitas pasti di situ. Ya, di situ waktu kita punya masalah berat, ya, kita rasa kita sendiri, aduh berat sekali. Ternyata waktu aku masuk dalam komunitas, ada orang yang punya masalah lebih dari aku. Ya, ada orang yang punya masalah. Oh, tahu lah. Di situ kita ngerti, di situ kita tahu. Tadinya kita pikir, aduh saya hidup stres, sudah saya sendiri. Ternyata ada orang yang lebih lagi dari aku. Dan ada orang yang bisa jalan-jalan keluar bagi aku. Makanya saudara, di mana benih itu ditaburkan, ditaruh, ya, haleluya, maka semua akan menuntun engkau. Saudara, saya mau kasih ingat bagaimana Paulus mengingatkan kepada Timotius, bagaimana supaya dia lakukan apa yang Tuhan percayakan. Mari kita lihat, ya, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Kita lihat sama-sama, mari kita baca sama-sama, 1, 2. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Jadi takut itu wajar, manusia itu takut ada. Semua orang pernah takut. Tapi jangan dikuasai oleh ketakutan. Ya. Ingat, semua orang pernah takut. Siapa saja namanya manusia itu pernah takut. Tetapi saudara, yang bahaya itu kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya saudara, Paulus berpesan kepada anak didiknya yaitu Timotius. Ya, melainkan yang Tuhan berikan itu yang melainkan roh yang membangkitkan kekuatan apa? Kasih dan. Nah, kalau bilang membangkitkan berarti dia ada di mana? Kalau saudara dia bilang, Paulus kan omong dengan Timotius, Allah memberikan kita roh yang membangkitkan. Berarti roh itu ada di mana? Berarti ada di
dalam kita. Hanya dia masih tidur. Makanya perlu bangkitkan. Amin. Bisa? Bisa, setuju? Amin. Ya. Allah bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Berarti dalam diri kita itu ada kekuatan, hanya belum dibangkitkan. Amin. Jadi Paulus ini kasih tahu, dan dia kasih tahu solusinya. Manusia kadang-kadang kritik banyak, tapi tidak ada solusinya. Ya, aku Tuhan tidak berikan ketakutan, yang Tuhan beri ini. Makanya bangkitkan. Jadi saudara, Paulus ya berbicara, banyak orang kritik, protes, wah begini. Tapi tidak pernah memberi solusinya. Solusinya apa? Kalau mau protes, semua bisa protes. Pak, khotbahnya jangan panjang-panjang, Pak. Ya kasih sarannya apa? Pak, kok khotbahnya jangan, kalau bisa jangan begini, harus begini. Kasih sarannya apa? Contohnya itu. Karena orang bisa mengkritik, semua bisa, tetapi yang dicari itu adalah solusinya. Yang percaya katakan amin. Nah, Paulus kasih tahu, tidak memberi ketakutan, jangan takut karena hati. Tapi bagaimana caranya? Engkau harus bangkitkan kekuatan. Berarti kekuatan itu ada. Hanya kita kasih tinggal dia tidur. Karena ketakutan itu membuat kita tidak berdaya. Ketakutan itu menguras kemampuan kita. Ketakutan itu membuat daya kita itu nggak bisa buat. Ketakutan itu membuat daya inovasi itu nggak ada. Ketakutan itu membuat apa semua kita tidak akan berdaya. Itu bahayanya. Makanya saudara, dia katakan, dia berikan solusi, bangkitkan apa? Kekuatan. Kekuatan sini dalam pengertian dinamis. Artinya kuasa, kemampuan, kesanggupan, daya untuk membuat perkara yang besar. Nah, saudara, caranya bagaimana untuk membangkitkan sekarang? Bagaimana untuk membangkitkan kekuatan kita? Yaitu Tuhan izinkan lewat kesulitan. Amin. Jadi kesulitan itu untuk membuat keluar kekuatanmu. Saudara, pernah dikejar anjing? Pernah? Apalagi anjing helder. Saudara yang tadi nggak bisa lari, saudara bisa lari kayak angin ribut. Ternyata beta bisa lari. Apa yang membuat engkau bisa kuat? Karena ada anjing helder di belakang. Amin. Tadinya larinya anjing helder kejar, shoot. Pagar pun dia bisa lompat. Waktu duduk terakhir, ternyata beta bisa lompat pagar, mah. Apa yang membuat itu semua? Karena kekuatanmu keluar. Amin. Sekali-sekali dikejar anjing lah coba. Makanya orang bilang kalau dikejar anjing jangan lari, duduk. Apalagi betis-betis bagus. Haleluya. Saudara lari dia tambah kejar. Saudara harus lari lebih kencang lagi. Ternyata saudara pelari nomor 1 dunia.
Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Berarti ada kemampuan. Kesulitan itu mengeluarkan potensimu. Mengeluarkan inovasimu. Bukankah banyak pandemi ini orang-orang yang masaknya tadi pintar masak tapi tertidur, ternyata dia hebat masak, mulai jualan buka kuliner. Inovasi, saudara. Kadang-kadang masalah itu justru berkat. Yang percaya katakan amin. Kok nggak ada amin sih? Kadang-kadang kesulitan, tantangan itu berkat bagi saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nilaimu akan bertambah. Saudara lihat jeruk, kami sini jual jus jeruk. Jeruk harga 2.000, jus jeruk 15.000. Kenapa dia jadi jus jeruk? Karena dia ditekan dan diperas oleh Ibu Rince. Jadi tekanan dan ramasan itu membuat nilaimu tinggi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow! Jadi jangan takut masalah. Jangan takut kesulitan. Justru kesulitan membawa engkau nilaimu lebih tinggi. Makanya orang pikir ekonomis daripada beli jeruk jus jeruk, orange juice, orange apa segala namanya ini. Tapi sama, saya itu namanya jeruk peras saja. Hanya biasalah dikasih nama orange juice, orange apa. Ada di hotel bintang 5 jus peras. Dia bilang, oh orange juice pakai bahasa-bahasa barat. Kita pikir wah ini jeruk dari luar negeri. Padahal jeruk dia beli di pasar, saudara. Harganya 50.000. Apa yang membuat dia bernilai? Karena dia diramas. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Doni ketawa ya. Kalau engkau diramas, ditekan, nilaimu akan makin bertambah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan takut masalah. Jangan takut kesulitan. Jangan takut persoalan. Orang katakan hari-hari ini, hari-hari yang penuh kesulitan. Ingat, ini kesempatan bagi anak-anak Tuhan. Di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik masalah, di balik persoalan, ada Tuhan siapkan berkat bagi setiap anak-anaknya. Haleluya! Kalau kita percaya, kita lihat dengan mata iman, karena ada kekuatan dalam dirimu, ada daya inovasi, ada daya kreativitas, ada daya, nilaimu akan menaik. Nilaimu akan bertumbuh, nilaimu akan naik. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jangan minta masalah, tanpa diminta pun masalah akan datang. Jangan bilang, ayo masalah, datang. Ujian itu akan datang, amin. Tanpa ada jadwal ujian, amin. Kalau guru kasih minggu depan kita ujian, Tuhan tidak pernah begitu. Tiba-tiba besok ada ujian datang. Aduh Tuhan, tantangan apa leh? Besok capek Tuhan. Maju saja bersama Tuhan. Kita sanggup melakukan. Kita sanggup mengerjakan. Karena Tuhan ada kekuatan. Ada napas Tuhan. Ada DNA Tuhan yang membuat kita mampu bangkitkan kekuatanmu, kata Paulus. Maka engkau akan lihat anugerah Tuhan turun atas hidup. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin, sama-sama. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan.
Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Amin, katakan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Amin Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Semua, sebab Kau sertaku. Katakan sama-sama, semua. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Semua katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah. Mari kita sembah Dia, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit sembah, sejauh langit dari bumi,
penuhi kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Semua sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Semua sembah Dia. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita, sukacitaku. Sekali lagi sembah Dia, kira lama-lama sejauh langit. Amin. Biar ada kekuatan Tuhan yang turun atasmu, kesanggupan Dia, kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang minta kekuatan Tuhan. Sampai kapanpun, karena Yesus selalu. Angkat tanganmu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan apapun Tuhan. Engkau kan ada kekuatan, ada kemampuan, pun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Semua sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Kami akan tetap bertahan. Makin engkau diperas, makin engkau dihimpit, kekuatan Allah akan mengalir dengan kuat. Haleluya. Dan engkau akan lihat bagaimana kekuatan ilahi turun atasmu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri.
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Semua katakan, ku kan berdiri. Amin. Biar kekuatan Tuhan mengalir di saat himpitan, tekanan, persoalan, ujian, masalah, kesulitan. Haleluya. Bahwa kami mampu bersama Tuhan, kami sanggup, kami kuat. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Amin. Sampai kapanpun bukan bertahan. Amin. Yes. Yang lemah katakan aku kuat, yang tidak berdaya katakan aku pahlawan. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri. Amin. Ada napas Tuhan, ada DNA Tuhan. Engkau dijadikan segambar, serupa dengan Bapamu. Haleluya. Ku kan berdiri. Biar orang-orang yang lemah akan mendapat kekuatan hari ini. Yang ragu, yang bimbang, yang cemas, yang takut. Haleluya. Bangkitkan kekuatanmu. Kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Justru di masa-masa sukar ini Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Di masa sukar sulit Tuhan. Haleluya. Biar akan keluar orang-orang yang hebat, orang-orang yang bukan cepat pecundang, orang-orang yang bukan mental ringan, tapi orang-orang yang mau terus maju dengan Engkau. Ku kan berdiri. Apapun situasi dan keadaan, kami tetap percaya Tuhan kami, Tuhan yang supranatural. Haleluya. Aku lihat ada kemampuan Tuhan, ada kekuatan dari surga dicurahkan kepada anak-anaknya. Haleluya. Kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Kekuatan Tuhan turun atas engkau. Engkau akan mampu menyelesaikan tugas. Engkau akan mampu berdiri kuat di tengah badai. Engkau akan mampu kuat karena kekuatan ilahi ada dalam diri. Haleluya. Dan tidak tergoyahkan, tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang diberikan kepada Adam dan Hawa, Dia berikan kepada engkau juga semua, sebagai perwakilan Dia di bumi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama, biar tidak ada orang yang cepat mundur, tidak ada orang yang cepat putus asa, tidak ada orang yang cepat patah semangat, tapi kami semua boleh maju dan melihat muliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, kita akan berdoa. Kami juga akan membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan sebagai tanda kami nak turut dan taat kepada Engkau. Membawa persepuluhan, nasyar, ucapan syukur
kami persembahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan. Allah sumber kuatku, amin. Percaya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Yes. Hanya Kau milikku. Mari sama-sama kita katakan. Semua katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Kekuatan Tuhan kita andalkan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku. Mau yang percaya katakan amin. Kuatku Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Sama-sama kita katakan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber semua kuatku, Allah sumber. Tangan di atas kepala kita. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku. Dia sumber kekuatan kita. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Haleluya dalam nama Yesus. Kau sumber kekuatan kami. Memang semua persembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Tuhan berkati melipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami diberkati menjadi pengelola-pengelola yang baik dari miliknya Tuhan yang percayakan bagi kami. Makin hari Tuhan makin percayakan kami yang lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati kami semua. Semua yang percaya katakan amin. Silakan.